Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Selama beribu-ribu tahun, setiap pagi dan sore hari, orang-orang Yahudi telah berdoa dengan menggunakan kata-kata yang terkenal ini untuk mengekspresikan ketaatan mereka kepada Allah. Kata-kata ini disebut sebagai Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita melihat kata yang terakhir, kekuatan. Kata yang disebut ma'ud dalam bahasa Ibrani ini muncul sekitar 300 kali dalam kitab suci. Tetapi arti yang sebenarnya bukanlah kekuatan. Dalam bahasa Ibrani ada kata lain yang sangat bagus untuk kekuatan, tetapi kata itu bukan ma'ud. Bahkan, Shema menjadi satu-satunya bagian dalam Alkitab di mana ma'ud diterjemahkan sebagai kekuatan. Mengapa bisa begitu? Arti yang paling umum dari ma'ud adalah sangat atau sungguh. Inilah yang disebut oleh para ahli tata bahasa sebagai kata keterangan, yang muncul bersama kata-kata lain untuk memperkuat maknanya. Misalnya dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah melihat dunia yang ia ciptakan, dan sebanyak 6 kali ia menyebut ciptaannya itu baik. Tetapi kemudian pada puncaknya di kali yang ke-7 ia berkata, ma'ud baik, yang berarti sangat baik. Selanjutnya di kitab Kejadian dalam kisah Nuh, air bah makin bertambah-tambah dan naik dengan ma'ud hebatnya, atau sangat hebatnya di atas bumi. Dalam kisah Kain dan Habel, Kain tidak saja marah kepada saudaranya, tetapi ia ma'ud marah. Atau ketika Saul menjadi raja bangsa Israel, ia ma'ud bersukaria. Jadi kita bisa melihat mengapa ma'ud muncul ratusan kali dalam Alkitab. Kata yang sangat umum dalam bahasa Ibrani ini memperkuat makna dari kata-kata lainnya. Sangat begini atau sungguh begitu. Namun para penulis Alkitab juga dapat menggunakan ma'ud dengan cara yang unik. Seperti ketika mereka ingin meningkatkan kekuatan sebuah kata secara total, maka mereka akan menyebut ma'ud 2 kali. Yakub menjadi ma'ud kaya dan mempunyai banyak kambing domba, unta, keledai, dan budak. Atau para mata-mata Israel yang pergi untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah ma'ud baiknya. Jadi jelas bahwa ma'ud bukan berarti kekuatan dalam hal kekuatan otot, melainkan sangat atau sungguh. Mari kita kembali ke Shema, di mana orang-orang dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, yang berarti dengan kemauan dan kasih sayang mereka, dan dengan segenap jiwa, yang berarti dengan seluruh hidup dan keberadaan mereka secara fisik, dan dengan segenap ma'ud, yang berarti dengan segala kelimpahan mereka. Meskipun kedengarannya aneh, tapi pasti kita mengerti artinya. Jika ma'ud dapat memperkuat makna dari segala kata secara total, maka kata terakhir yang kita pergunakan untuk mengasihi Allah ini bukan hanya sesuatu, melainkan segalanya. Mengasihi Allah dengan segenap ma'ud berarti kita mengabdikan setiap peluang, kesempatan, dan kemampuan yang kita miliki untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Inilah kata dalam Shema yang paling luas dan dapat dikembangkan. Ma'ud dapat merujuk pada hampir segala hal. Dan inilah yang mencetuskan satu poin terakhir yang sangat menarik, karena arti dari kata ini memiliki banyak nuansa. Maka komunitas Yahudi zaman dahulu menafsirkan kata ma'ud dalam Shema dengan berbagai cara. Ketika para sarjana Yahudi yang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani menemukan kata ma'ud dalam Shema, mereka menerjemahkan kata ini dengan kata dunamis dalam bahasa Yunani, yang berarti kuasa atau kekuatan. Penafsiran inilah yang paling banyak digunakan dalam terjemahan modern. Tetapi dalam Alkitab bahasa Aram kuno yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, kita dapat melihat bahwa para sarjana ini menafsirkan ma'ud sebagai kekayaan. Uang adalah hal nyata yang dapat membuka berbagai kesempatan untuk mengasihi Allah dengan memberikan harta kita. Dan ketika Yesus ditanyai tentang perintah yang paling penting dalam kitab suci, ia mengutip Shema dan menggunakan 2 kata untuk menjabarkan arti dari ma'ud. Ia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Keduanya merupakan kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk mengasihi Allah dengan cara-cara yang tak terbatas. Jadi, yang manakah penafsiran ma'ud yang benar? Apakah yang artinya kekuatan, atau kekayaan, atau akal budi? Ini pertanyaan yang salah.
Kata ma'od tidak membatasi cara-cara yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Justru sebaliknya, intinya adalah segala sesuatu dalam kehidupan seseorang, setiap saat dan kesempatan, setiap kemampuan dan kekuatan, memberi kita peluang untuk mengasihi dan memuliakan Dia yang telah menciptakan kita. Inilah panggilan untuk mengasihi Allah dengan segenap kelimpahan kita. Demikianlah arti dari kekuatan dalam Shema.